Saudara, pagi ini Kompas Bisnis akan membahas soal wacana yang sepertinya muncul lagi nih di publik, yaitu soal redenominasi alias penyederhanaan mata uang. Nah, wacana penyederhanaan mata uang ini sebenarnya sempat muncul beberapa tahun lalu, tepatnya di 2013, lalu muncul lagi di 2020. Nah, sekarang kembali diperbincangkan. Kalau buat Anda yang mungkin masih asing dengan istilah redenominasi, sebenarnya apa sih redenominasi ini? Jadi pada dasarnya saudara, redenominasi ini menghilangkan 3 angka 0 di uang rupiah kita. Jadi saya ambil contoh yang paling sederhana, yaitu uang Rp1.000, nantinya 0 3-nya dicoret menjadi Rp1. Atau uang lain misalnya 2.000 jadi 2, lalu 50.000 jadi 50, atau 100.000 jadi 100 begitu. Nah, jadi uang rupiah yang sekarang kita pegang nantinya akan disederhanakan bentuknya, tapi tidak mengubah nilai tukarnya. Makanya istilahnya adalah penyederhanaan mata uang. Jadi konsep ini sebenarnya sudah lama dibahas di Bank Indonesia. Ini pun sebenarnya kalau Anda perhatikan di kehidupan sehari-hari kita, sudah lama juga Anda melihat konsep redenominasi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, Anda pergi ke kafe atau pergi ke restoran, lalu Anda melihat harga yang ada di menu. Biasanya tertulisnya adalah angka tanpa 30. Misalnya nih, Anda mau pesan ice americano, biasanya tertulisnya cuma 30 atau 30K gitu. Jarang sekarang menu yang tertulis 30.000, 200.000 gitu. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk redenominasi secara informal yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Atau misalnya kalau Anda ke pasar gitu ya, Anda mau beli jeruk, Anda nanya, "Mang, berapa nih sekilo?" Biasanya tukang penjualnya hanya membeli atau hanya menyebutkan dengan 25 gitu. Jadi jarang sekarang yang menyebut 25.000, 40.000. Dengan si penjual sayur atau penjual buahnya menyebut 25 pun, kita sebagai pembeli biasanya sudah paham, oh itu artinya adalah 25.000 per kilogram. Nah, itu adalah redenominasi yang sekarang ada secara informal di kehidupan sehari-hari kita. Tapi saudara, soal redenominasi ini atau penyederhanaan mata uang, harus Anda ingat kalau konsep ini adalah berbeda dengan centering atau pemotongan nilai uang. Nah, ini kalau centering adalah sebuah konsep yang memotong nilai mata uang. Indonesia pernah melakukannya. 1959 adalah salah satu tahun di mana Indonesia pernah melakukan. Tapi sebenarnya secara total di sejarah Indonesia, pemerintah pernah melakukan centering ini 3 kali. Jadi sebelum tahun 59 pernah dilakukan tahun 50, lalu 59, dan setelahnya di tahun 1965 centering kembali dilakukan. Kenapa ketika itu dilakukan? Kenapa mata uang ini akhirnya atau nilai uang akhirnya dipotong? Salah satunya adalah untuk menekan inflasi yang sedang gila-gilaan saat itu. Jadi inflasinya lagi naik tinggi, PDB Indonesia rendah, lalu investasinya juga anjlok. Jadi di tahun 50, 59 dan 65 akhirnya pemerintah memotong nilai uang rupiah untuk memotong daya beli masyarakat. Nah, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan centering ketika itu, misalnya uang 1.000 nilainya jadi 100, lalu uang 500 jadi Rp50. Jadi misalnya Anda mau beli permen harganya 500, maka yang dikeluarkan bukan 500 tapi 50 dikali 10 lembar. Karena waktu itu uang 500 dipotong jadi Rp50. Kebijakan ini biasanya dilakukan secara mendadak, lalu tidak ada masa transisi. Nah, kalau Anda masih bingung kira-kira apa bedanya nih centering dan juga tadi redenominasi, saya beri gambaran saudara. Misalnya nih kalau redenominasi dulu ya, misalnya Anda pergi ke supermarket beli minyak goreng 1 liter harganya 20.000. Anda bayar 20.000 yang sudah menjadi redenominasi yaitu 20, Anda tetap mendapatkan 1 liter minyak goreng. Jadi 20 yang tadinya adalah 20.000, Anda mendapatkan 1 liter minyak goreng. Tapi kalau centering ketika konsumen mengeluarkan uang Rp20.000, minyak goreng yang didapat tidak 1 liter, tapi misalnya berkurang menjadi 500 ml atau jadi setengah liter saja. Itu karena nilai uangnya dipotong setengahnya.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sebenarnya sudah menyiapkan kajian redenominasi dilakukan pada tahun 2010. Apa saja nih kajiannya? Pertama, Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan studi banding ke beberapa negara lalu melihat mereka yang berhasil menerapkan redenominasi. Ini dibuat di 2010. Lalu tahap kedua di 2011 sampai 2012 harusnya ada sosialisasi. Makanya kenapa di 2013 lalu sempat muncul wacana soal redenominasi. Itu sepertinya karena Bank Indonesia juga melemparkan ke pasar apakah wacana ini sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Lalu seharusnya di 2013 sampai 2015 adalah masa transisi ketika nantinya akan ada dua nominal mata uang, yang lama dan juga yang baru yang sudah dipotong nolnya. Lalu yang keempat adalah penarikan uang lama. Jadi selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong nolnya benar-benar habis. Jadi sudah tidak ada dipegang lagi oleh masyarakat dan semua masyarakat di batas akhir atau di tahap akhir sudah memegang uang baru yang sudah dipotong nolnya atau diredenominasi, yang artinya masyarakat juga sudah siap dengan kebijakan yang baru. Tapi ini semua adalah kajian yang sudah dilakukan oleh BI 10 tahun atau 13 tahun yang lalu. Meskipun kajian ini harus dilakukan ketika sebuah negara atau Indonesia kondisi ekonominya siap, saudara. Jadi meskipun Bank Indonesia sudah mempersiapkan cetak biru dan kajian redenominasi, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan saat ini ekonomi Indonesia sebenarnya masih terkena rambatan dari perlambatan ekonomi global. Siap. Jadi redenominasi itu sudah kami siapkan dari dulu, ya, masalah desainnya. Kemudian juga masalah tahapan-tahapannya, ya, itu sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana untuk langkahnya. Itu tentu saja keputusan mengenai timing yang tepat mengenai redenominasi ada tentu saja 3 faktor. 1, kondisi makronya itu memang bagus. Yang kedua, kondisi moneter dan SSK-nya juga stabil. Dan yang ketiga, kondisi sosial politiknya juga kondusif, mendukung, positif. Jadi sukses atau tidaknya redenominasi akan sangat ditentukan dari kematangan kebijakan, lalu kesiapan masyarakat, dan tentunya tadi yang sudah disebutkan oleh Gubernur BI, kondisi stabilitas ekonomi negara, mulai dari inflasi terkendali sampai nilai tukar yang stabil. Sebenarnya sudah ada beberapa negara yang mencoba untuk menerapkan redenominasi atau penyederhanaan mata uang. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Kita bicara dulu yang gagal, beberapa diantaranya adalah Brazil, Rusia, dan juga Argentina. Kesamaan dari negara yang gagal ini karena mereka menerapkan redenominasi di waktu yang tidak tepat. Saat itu kondisi negaranya sedang tidak stabil, lalu inflasinya sebenarnya sedang tinggi. Nah bahkan saudara, Brasil ini sudah melakukan redenominasi ini 6 kali dan akhirnya sukses di percobaan ke-6 yaitu di tahun 94. Ini adalah mereka yang gagal. Sementara mereka yang dianggap berhasil sebenarnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun dengan perencanaan yang sangat matang sampai negara-negara ini akhirnya bisa mengklaim kalau mereka ini sukses dalam menerapkan penyederhanaan mata uang atau redenominasi. Pertanyaannya, Indonesia siap atau tidak? Lalu apa sih sebenarnya urgensinya kita harus menyederhanakan mata uang kita?